الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الرسول العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Jami Al-Muhajirin, Ketua dan seluruh jajaran pengurusnya, pimpinan Majelis Taklim Khadijatul Kubra, Ibu Ustazah Haja Mayati, gak ada R, Ustazah Haja Mayati dan seluruh jajaran pengurus dan keluarganya. Ma'asyiral ustazat sederetan ini di sekelilingin saya. Alhamdulillah baru kelihatan itu muda-muda kalau di pojokan. Gantiin mamah ya. Ustazah Haja Nayyiratul Huda alias Ustazah Ai, ya, bin Sujatmoko Ahmad, Ahmad Sujatmoko, ya, dan juga Ustazah Haja Salia, Ustazah Haja Ida Suud, Ustazah Umrona, Ustazah, kok banyak banget ini ya, Ustazah, ini orang kagak nongol-nongol dia lupa dulu nih. Robiatul Adawiyah, tuh di belakang Ustazah Titin, Ustazah Dada, ya semuanya. Mana dia? Ustazah Haja Nunung Nur Hayati, si kalem, ya. Bu, Ustazah Haja Muhani, semuanya Bu kita doain nih, guru-guru kita, yang kecil, yang gede, yang gemuk, yang kurus, yang tua, yang muda, ya, yang sepuh, yang setengah sepuh, semuanya kita doakan. Sebab yang namanya guru bukan hanya guru yang besar, guru yang gede. Kata Nabi katanya, satu huruf aja Bu kita dapat dari guru kita, itu kita jadiin guru udah Ibu. Amin. Ya Bu ya, kita doain panjang umurnya, amin, sehat badannya, amin, murah rezekinya, amin, berkah ilmunya, amin. Para pimpinan Majelis Taklim yang dari mana-mana datang pada hari ini, ibu-ibu hadirat sekalian, jamaah Majelis Maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kehadiran kita di hari yang penuh barokah ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Allah yang begitu banyak dan besarnya. Allah kasih kita kekuatan zahir dan batin. Allah kasih kita kesehatan yang prima. Walaupun masih kita rasakan ternak-ternak ibu yang di kepala, yang di dada, yang di kaki. Iya Pak iya. Kalau giliran maulid insya Allah sehat. Begitu datang kemarin ternak selimutnya ibu kagak terasa. Kita bahagia, kita gembira. Ya hati kita senang Ibu. Walaupun tak pulang belajar lagi, ternak lagi. Itu semua kita harus syukuri. Hari ini kita dikumpulkan silaturahim. Kita bermuajahah, kita bersempit-sempitan. Pundak kita Bu, pundak kita ini berapa berhimpit-himpitan. Ini menjadi saksi nanti di hari kiamat. Keringat kita bercucuran Ibu, tapi insya Allah gak ada yang kehausan ya. Ada yang kelaparan apa kagak?
Ya, kalau ada yang kelaparan tunggu, ya, sebab ada yang udah 3 potong atau makan kue, ibu masih lapar aja. Gua kalau belum ketemu nasi, belum apa? Nah, itu udah tadi Ustaz Maja juga bilang jangan pulang dulu, nanti ada apa? Ada nampan di depan ibu nanti. Barokah kita sama-sama ibu makan bersama-sama ya, satu nampan, insya Allah. Nikmat ini harus disyukuri. Nikmat ini harus ibu dimanfaatkan. Bukan waktu maulid aja. Sebab di mana-mana sampai detik hari ini termasuk di Al-Furqan begitu Bu. Yang namanya kita ngomong ibaratnya kalau kata apa nih? Kata peribahasa apa yang udah memuruh ibu ngomong. Kalau habis maulid biar lebih semangat lagi. Habis maulid besoknya yang ngaji separuh. Betul apa betul? Sama itu kenapa begitu penyakitnya ya? Subhanallah, la ilaha illallah, begini lagi penyakit apa ini? Udah penyakit tahunan apa penyakit kebiasaan nih kira-kira ya? Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hari ini sudah bukan lagi bulan Maulid. Ya, tadi saya awali dengan sholawat. Ibu saya baru pulang, malam rebok ya, saya pulang. Sampai di rumah itu jam 1:30 dari bandara Terminal 3 dari Jeddah. Sebab perjalanan saya Jakarta Jeddah Amman Yordania, langsung kita ke Aqsa Yerusalem atau Israel. Yang kita baca banyak ibu di dalam ayat Al-Quran. Saya menapakkan kaki di sana, subhanallah. Rupanya Allah baru takdirkan saya di umur 70 tahun untuk datang ke sana. Di mana kaki saya udah kagak beres lagi. Ya Bu. Nah, jalannya udah kagak jog-jog lagi. Naik udah kagak bisa mengatur napas lagi. Naik bisa, begitu naik ibu itu bukan saya yang mau. Saya tahun 74 sampai 84 di Mesir. Mesir itu tetangganya Israel. Karena kebetulan tahun 74 saya ke sana, baru saja dinyatakan perang Israel dengan Mesir itu stop. Tuh, tahun 74. Ya. Jadi ibu bayangin deh bagaimana situasi dan keadaannya. 10 tahun kita belum berani ibu ke Israel. Sebab masih ada bom, masih ada apalagi itu ranjau dan lain sebagainya. Dan masih mencekam, kita nggak berani di sana. Nah. Terus lagi ibu kurun waktu sampai sekarang, artinya sampai tahun-tahun kemarin ibu ada aja kendalanya. Dan saya rasanya hidup belum puas kalau belum kemana itu, ke Israel atau ke Palestina untuk mewujudkan sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, la yashuddur rihal illa fi salati masajid. Nabi tidak akan menganjurkan yang sangat menganjurkan itu untuk berziarah, untuk datang, ya untuk kita datangi itu kecuali 3 tempat, yaitu 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, adanya di mana? Mekah. Yang kedua Masjid Nabawi, adanya di mana? Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa, adanya di mana Bu? Palestina. Bahkan di situ lebih istimewa lagi, yang setiap datang bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj, ayatnya kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ini Sabtu nih lagi di apa ini Bu?
dipengenin banget. Akhirnya berangkat tuh tahun 2020 sebelum corona galak ya. Oh, itu belum corona galak. Saya pergi dengan namanya Ustazah Hajanul lewat bareng-bareng ya, Kak Astriana, Dokter Astriana ya, ada Kak Yati ikut di sana ibu kita. Rupanya la qadarullah juga ibu. Ya, karena perjalanan waktu itu nggak langsung ke Yordan seperti kemarin. Kita Jakarta Oman, Bu, biar tahu ada aman, ada Oman. Lain. Kalau Oman itu yang negara tersendiri, salah satu negara yang ada di mana itu? Di Afrika ya. Ya, Afrika Asia tuh. Asia ya. Oman, negaranya Oman, cantik ibu. Sedikit penduduknya, masya Allah, karena negara kaya gitu Oman. Waktu itu saya menginap sehari. Ya, yang duluan tuh. Nah dari Oman kita masuk ke Aqsonya, masuk ke dari Mesir. Dari Oman ke Mesir. Nah di Mesir ibu rencananya cuma sehari 2 hari kita berangkat kemana ke Aqsa. Tapi rumahnya begitu berangkat malamnya belum dapat izin. Besok ditunggu belum dapat izin. Sampai 3 hari ibu belum dapat izin. Sampai datang di sana badai. Ada badai air di sana. Kita tahu sendiri kan. Kalau badai di Mesir ibu di sana badainya badai apa itu? Badai turab. Apa turab? Pasir, tanah ibu. Ya, untuk nggak kelihatan apa-apa. Saya kebetulan alhamdulillah tuh travelnya ya ditempatkan di di Wadi Nil, situ salah satu hotel bintang 5 ibu, di tengah-tengah Nil betul. Kemarin-kemarin kita pandang, masya Allah, sungai Nil yang begitu luasnya, yang begitu lebarnya, yang begitu ibu jernihnya. Sebab itu tersuci yang kedua setelah Zam-Zam, yaitu minumnya orang apa? Orang Mesir di situ ibu. Kita lihat itu, subhanallah. Rasanya udah berapa puluh tahun baru kembali lagi ke Mesir. Kita nikmatin banget. Pas di seberangnya itu ada rumah sakit Anglo Amerika namanya. Ingat tahun 1075 saya ngelahirin anak yang pertama, Ustaz Ahmad Mutawakil, di rumah sakit Anglo Amerika di situ. Ya Allah, kelihatan di seberangnya. Ya. Seberang, nyebrang ke sana gitu ya. Ada nyebrang ke sana kita lihat. Ya. Itu di Giza namanya. Nah, Bu, besoknya diumumkan oleh pemerintah Mesir bahwa besok warga Mesir nggak boleh keluar karena ada badai. Ibu, apa yang saya dengar? Karena di tengah-tengah Nil. Yang saya dengar ibu itu angin kayak suara dinosaurus ibu. Serem banget, kayak datang hari kiamat gitu. Kita nggak berani buka jendela, kita nggak berani buka pintu. Ya kalau kita buka itu balkonnya itu emang sungai Nil, udah di sungai Nil, kita emang di tengah-tengah sungai Nil. Suaranya kayak apa bu? Serem banget di situ. Dan besoknya kita pengen lihat bu, masya Allah itu air Nil yang kemarin jernih bu, bersih, bening bu, kayak apa? Kayak tanah merah gitu. Ya butak itu, butaknya bukan butak doang, butak banget ibu. Ya subhanallah bu, saya ingat Allah kalau sudah membulak-balikan seketika bisa. Bukan saja air di gelas ibu kita bisa, yang putih bisa jadi merah, yang putih bisa jadi hijau, yang putih bisa jadi biru. Tapi sesungai Nil ibu, dan yang jernih tadi jadi apa? Kayak tanah semuanya. 2 hari nggak boleh keluar, jadi kita terdampar ibu di Mesir. Besokannya lagi ibu dapat berita bahwa bandara Yordan dan bandara Israel lockdown. Ya kena corona begitu, jadi nggak boleh.
Lagi berita dari Jakarta bahwa hari Rebo ya bandara Soekarno-Hatta juga mau lockdown, ditutup. Sedangkan kita waktu itu mau mutusin pulang. Nah hari Rebo itu sampai saya sempat WA kepada Ibu Ferry, ya istri dari Bapak Anies Baswedan. Saya WA, Ibu tolong sampaikan salam sama Bapak. Jangan di lockdown dulu, jangan ditutup dulu bandara. Sebab kalau kita turun di bandara, Ibu di lockdown, Ibu bisa karantina 3 sampai 7 hari dulu kita di situ. Ya. Nah, tapi alhamdulillah entah dia lihat apa yang memang urusan dia bagaimana kita nggak tahu. Yang jelas begitu kita landing, kita turun di bandara, alhamdulillah kagak ada apa-apa, lancar pulang sampai di ujung menteng. Alhamdulillah. Terdampar sampai berapa tahun nih? 2 tahun lebih. Ya Bu? Nah kemarin baru tuh perjalanan diterusin. Itu ceritanya Bu. Nerusin yang kemarin. Pergi kemana Bu? Ke Aqsa. Ini maaf Ibu, saya ceritain Aqsa memang kaitannya erat betul dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bahkan Ibu belum tahu bahwa itu memang hadis Nabi. Apa yang kita lihat itu di perjalanan, baik itu di Yordania, di Amman maupun di Israel, Yerusalem atau Palestina, sama tiga-tiganya Bu. Kalau Yerusalem ya memang apa namanya tempat di Masjidil Aqsa. Kalau mungkin di situ apa namanya, kalau wali kota apa namanya, bagian ya daripada provinsi itu ya. Nah, saya ke Tel Aviv dan lain sebagainya, keliling semua Ibu, alhamdulillah didatengin di sana. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya baca sholawat. Kan Masjidil Aqsa persis kayak Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Cuman karena situasi dan kondisinya aja Ibu. Ya, orang-orang di kita termasuk masih mencekam, masih kurang aman katanya. Ibu katanya. Jadi kata orang Palestina, tolong sampaikan salam buat orang-orang Indonesia khusus. Saya harapkan betul tiap hari bergantian ada orang Indonesia yang datang ke Palestina. Mudah-mudahan saya ngomong di depan Majelis Taklim Khadijatul Kubra yang datang berbagai dari Majelis Taklim, baik ustazah yang bukan ustazah, semua jamaah. Allah berikan rezeki yang luas, amin, yang banyak. Amin. Nggak tahun ini, tahun besok, nggak tahun besok, tahun satu lagi. Yakin Ibu, mudah-mudahan Ibu yang tadi disalamin saya sampaikan bisa datang ke Aqsa. Amin ya Allah. Karena apa Ibu sekalian? Karena saudara kita Palestina di sana Bu, itu tanahnya diambil. Tempat ma'isyahnya, kehidupannya, kebunnya Ibu semuanya diambil. Satu-satunya pemasukan adalah devisa ini. Turis, kita dianggap turis kan ke sana itu. Cuma itu doang. Dan yang diharapkan Ibu sangat itu Masjidil Aqsa biar rame terus tiap hari. Kayak Masjidil Haram, kayak Masjid Nabawi. Diharapkan begitu. Bu, padahal kalau dibuka seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Bu, saya yakin banyak partner yang datang ke sana. Karena apa? Karena sejarah di sana ada. Bahkan Ibu, sejarah nanti akan terjadi, hari kiamat ada di sana. Kita di Yordania, di Amman aja Bu, subhanallah. Itu negara yang tempat selalu dilalui oleh para anbiya di sini. Semua nabi kalau pergi ke Palestina lewat di mana? Di Yordan. Itu muzawirnya, apa muzawirnya? Guide-nya. Nah, guide-nya itu Bu cerita seluruh anbiya yang pergi ke Palestina antara Mesir atau dari Mekah lewat di mana? Lewat di Yordania. Dia bangga banget punya negeri Yordania. Makanya di situ banyak betul seperti Nabi Harun. Bu, dikubur itu di tingkat atau di gunung yang paling tinggi, yaitu yang namanya Petra. Tahu Ibu Petra?
mau diceritain Petra itu. Salah satu ibu keajaiban dunia. Kalau Indonesia punya keajaiban dunianya apa di Indonesia, Bu? Borobudur. Pernah ke Borobudur? Yang belum ke Borobudur pergi. Sebab orang luar negeri tahu bahwa Indonesia itu punya keajaiban dunia yaitu Borobudur. Saya yakin ada yang belum pernah ke Borobudur. Iya apa iya? Saja Mayati besok kalau jalan-jalan ke Borobudur dah. Ya. Harus kita lihat keajaiban dunia. Dan Ibu Dion dan Nia keajaiban dunia itu adanya Subhanallah Ibu yang namanya gunung-gunung misalnya perkis gunung yang ada di Mekah, yang di Madinah batu semuanya. Jadi tanahnya pasir, gunungnya batu. Tapi orang Petra di sana orang Dion dan Ibu itu gunung segitu tingginya dari yang rendah sampai yang tinggi dipahat. Ya, menjadi satu ukiran yang begitu dahsyat. Nah kita ke sana Ibu 1 kilometer itu jalan pas banget. Kebetulan tahun ini di sana ada golf car. Biasanya katanya ke sana pakai kuda Ibu. Delman gitu, ada delman di sana. Tahun-tahun kemarin. Tapi kemarin giliran saya Bu ada golf car. Jadi alhamdulillah golf car itu masya Allah. Ya kita jadi nyaman jadinya kayak naik apa? Naik mobil ya Bu ya. 1 kilo. Tapi yang pada gagah-gagah yang mudah-mudah pada jalan 2 kilo. Karena apa? Karena menikmati itu ukiran-ukiran gunung yang dipahat oleh orang dulu Bu berapa ribu tahun di zaman Nabi Harun di situ Ibu. Dan kita jalan melalui lorong-lorongan itu gua. Jadi kita jalan di bawah apa itu batu gunung, serem juga ya di batu gunung. Tapi subhanallah takjub kita nggak habis-habis gitu. Ya begitu hebatnya gitu. Orang zaman dulu yang artinya sudah bisa membuat keajaiban dunia ya seperti itu. Yang kedua Ibu disingkat aja di Yordan itu yang selama ini kita baca terus ya Bu, apakah malam Jumat atau ada yang baca tiap hari atau habis asar hari Jumat, surah apa Ibu? Surah Kahfi. Di sana 2 kahfi, Ahlul Kahfi ada di sana. Ya. Cuman karena waktu itu terburu-buru Bu, kita harus jam 5 di bandara untuk kita langsung berangkat ke Jeddah dari Yordan. Ya, jadi saya yang punya kaki begini yang selalu didorong Ibu, Asim saya bawa Ibu anak saya buat mendorong-dorong di sana. Jadi nggak sempat ke gua, karena guanya juga jalannya jelek. Ya, akhirnya ya cuma saya di luar aja dan ke masjidnya, di masjid tadi. Dan jangan lupa juga Ibu di peta nanti kalau insya Allah pergi ke sana ada yang namanya apa Bu? Bahar. Apa itu bahar? Laut mati. Kenapa dikatakan laut mati? Sebab laut itu nggak ada kehidupan, nggak hidup yang namanya ikan, nggak hidup yang namanya Ibu binatang-binatang di situ kena kadar garamnya 30%. Cuman yang bisa menghidupkan itu ya justru manusia. Kalau datang ke situ pasti nyebur di situ Ibu. Nyebur di situ yang punya eksim insya Allah hilang eksim. Ya, yang punya yang pegel-pegel semuanya itu ya insya Allah mudah-mudahan. Cuman kita kena sekali doang ke situnya Bu. Ya, cuma nyolek doang. Maksudnya kita sebulan di sono merendam tiap hari insya Allah seger dah kaki kita ya Bu ya. Itu namanya laut mati. Itu di Yordan. Lalu Ibu kita pergi kemana nih? Ke Israel kita nyebrang Bu. Ya, kita nyebrang ke sana. Nah, ketika kita nyebrang ke sana di perbatasan, disitulah baru berasa. Begitu kita melihat di puncak ada bukit Ibu, benderanya bendera Israel. Itu udah merinding ya kita nih. Nah, bulu roma kita udah merinding karena kita tahu yang namanya Israel masya Allah Ibu jahatnya orang Islam. Sampai Allah katakan apa Bu? Dalam apa ayatnya? Walan tardo angkal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Belum akan ridho yang namanya Yahudi, Nasrani kalau kita nih orang Islam belum ngikut ke agama ini. Saudara kita di Palestina yang udah merasakan bagaimana kejamnya orang Yahudi. Dan jangan lupa perekonomian dunia sekarang ini sudah banyak dikuasai orang Yahudi. Saya ingat dulu orang tua, dulu waktu kecil orang tua, kalau orang pelit banget hidupnya, pelit banget, memang kayak orang Yahudi. Kalau orangnya serakah, ya anaknya serakah kayak Yahudi. Ya, kalau ya tadi pelit sama apa bu? Sama rakus. Ya, memang demikian itu sekalian. Ya. Nah begitu ibu nyebrang, kita pakai bus Yordania nggak boleh masuk, ibu kena harus ganti. Nah ketika kita mau ganti bus, kita harus jalan, kita bawa apa itu bawaan kita satu koper ibu, di X-ray dulu, di apa dulu, diperiksa dulu, bu lambang Islam kagak boleh masuk tuh di perbatasan. Yang bawa Quran dikumpulin, yang bawa majmu dikumpulin, yang bawa sholawat ya bu ya di situ dikumpulin, yang bawa sejadah dikumpulin. Tasbih gimana nih tasbih? Ya, saya bilang tasbih gak apa-apa, orang Yahudi, orang Nasrani pakai tasbih juga. Ya, cuma tasbih doang yang boleh. Ya. Semua lambang. Saya bawa buku doa-doa yang kemarin di Islamic Center itu saya bawa. Yang kena kok separuh saya apa tinggal dikit lagi tuh ya sedikit lagi ada satu halaman setengah saya kagak apa karena kagak serius pengen ngapalnya. Ini juga pelajaran buat kita. Ibu kalau mau ngapal doa, mau ngapal pelajaran, ibu harus dengan hati yang ikhlas. Artinya pengen saya harus apa insya Allah gampang ngapalnya. Tapi itu saya yang sedikit itu kok kagak serius. Dikit inilah. Hizbun Nasr yang panjang kita apa? Hizbun Nasr kita apa? Doa panjang kita apa? Yang dikit itu kita kagak apa. Makanya kemana saya pergi, di rumah juga di samping tempat tidur saya emang kagak pisah tuh sama buku. Terpaksa ibu diapain? Diturunin di situ. Jadi ada di Israel, ibu di sana buku kita yang bersolawat. Ada gambar-gambar foto-foto ibu-ibu di sana ya, orang PKNT, Kota Bekasi dan Jawa Barat. Bu, singkat cerita, naiklah kita bus ke Israel. Ibu subhanallah, itu tentaranya anak muda bu. Perjaka kita, perawat kita, yang jadi tentara gak ada yang tua. Ya gadis-gadis itu, anak-anak muda. Ganteng banget ibu, cantik banget perempuannya. Kita nggak serem melihat mukanya, tapi kita serem laras panjangnya. Jadi waktu meriksa mobil kita itu udah begini aja. Udah begini aja. Mencekam banget di situ bu, ya Allah. Udah ibu nggak ada yang senyum, nggak ada yang mukanya pucat semuanya. Udah mulut yang kuat kami. Ya Allah, jangan apa yang diturunin. Coba jangan ada apa-apa ya mereka pemeriksaan. Akhirnya alhamdulillah semuanya selamat ibu. Pergi. Kita ke hotel dan langsung ibu seperti kita di Mekah dan di Madinah, kita udah asosiasi kita pengen cepet-cepet ke Masjidil Aqsa. Rupanya di lingkungan ibu di situ di ruang Masjidil Aqsa itu seperti benteng. Persis kalau kita lihat gambar Ka'bah yang dulu adanya di mana itu? Di lembah yang paling rendah di tengah-tengah. Di mana dikelilingi ibu dengan gunung-gunung batu. Ya, ada di tengah-tengah. Itu Masjid Aqsa begitu. Cuman kalau sana di Mekah sudah banyak perubahan. Setiap tahun ada perubahan, dibagusin, ya, disesuaikan dengan keadaan jamaah dan lain sebagainya. Kalau di sana berubah. Jadi ibu nggak sangka kalau kita ke Masjid Aqsa begitu besarnya, melalui terowongan, jalannya sempit, cuma satu tadi golkar, cuma segitu-gitunya. Begitu. Saya ingat waktu di Mesir, orang Arab kan nekat gitu.
Kau bawa apa-apa itu udah kita, masya Allah. Akhirnya ibu sampailah. Kita sampai bukan ada dua tuh masjid di sana. Ada Qubatus Sohro. Qubatus Sohro itu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat 2 rakaat, mengimami, ditunjuk menjadi imam, mengimami para anbiya, mengimami para malaikat sebelum dimi'rajkan ke atas. Coba bayangin selama ini kita ceritain terus ibu, kita baca terus. Tapi hari itu kita apa? Sujud di situ, lihat di situ. Subhanallah. Yang satu Masjid Kibli. Masjid Kibli ini kalau nggak salah itu dibangun oleh Muawiyah II, ya. Itu di situ ibu. Yang di samping ya, Masjid Kibli itu ada namanya ruang ratapan. Ruang ratapan di situ. Makanya ibu jangan takut ke sono. Di Masjid Aqsa-nya nggak bakalan ada berdarah-darah, nggak bakalan ada tembak-tembakan di situ. Karena Masjidil Aqsa itu juga disucikan bukan aja dengan orang Islam, tapi dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi. Buktinya ibu di sono turis banyak banget, termasuk orang Indonesia. Saya ketemu waktu di laut di mana Nabi Yunus apa ibu dilempar dari kapal, ditelan sama apa ibu? Ikan paus. Dan di situ juga di tempat yang sama dimuntahin sama ikan paus di situ. Itu di sana adanya bu di Israel. Nah di situ turis banyak banget termasuk orang Indonesia. Yang bedanya kita pakai jilbab begini, pakai gamis, dia pakai apa? Kopen yang segini, yang melong sono melek sini segala rupa. Rupanya bu, dia pakai baju apapun kagak beda, melihat hidungnya sama dengan sama gua gitu kali dia. Akhirnya kagak tahan juga tuh turis tuh. Dia nanya, ibu dari mana? Saya dari Indonesia. Sama, saya juga dari Jakarta. Si Cici bu, ya itu pakai hotel begitu. Jadi banyak banget di sana. Dan dia ke Aqsa, cuma di luar ibu tuh, di tembok luarnya untuk meratap di sana, mengaduk di sana ibu. Dan itu tempat suci yang kita lihat, yang kita dengar dari mulut artis-artis yang agamanya apa tuh kuat, Kristennya ya bu ya. Ya, pokoknya saya akan ziarah kemana? Ke Israel. Akan ziarah ke Israel, akan ziarah ke Israel. Tempatnya sama dengan tempat umat Islam. Cuma Masjidil Aqsa dibentengi ibu. Nah itu yang dipengenin sama orang Palestina, orang Indonesia. Gantian, ayo pergi ke sono supaya jangan sepi. Takutnya nanti kalau sepi kelamaan direbut. Begitu. Ya, nah makanya insya Allah mudah-mudahan yang udah pada haji, yang udah pada umroh, cukup dah umroh sekali 2 kali. Oh, yang ketiga kali besok niatin ke Aqsa. Amin. Amin ya Allah. Baik. Amin. Mau apa kagak? Mau. Jangan pernah ngomong boro-boro gua ke Aqsa. Ya, namanya ngecilin Allah. Yang ngasih rezeki siapa bu? Saya iba ke sono nggak semuanya saya yang bayar, ada yang bayarin ibu, ya, iya, ada yang bayarin. Rezeki mah nggak ketukar, asal kita niatnya aja ikhlas karena Allah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum saya mati ada kesempatan. Kalaulah kita sudah pernah sujud di depan Ka'bah, pernah kita berziarah ke makam Rasulullah, insya Allah kita akan berziarah ke Masjidil Aqsa, di mana tempat yang termulia ketika Nabi dimi'rajkan ke atas. Amin ya Allah. Dan yang paling takjub ibu subhanallah itu sebuah sofa. Apa itu bu? Batu. Batu itu bu gedenya bu dari Solo kemarin sih. Itu batu. Itu ketika Nabi apa? Nabi mau dimi'rajkan. Kita ngelihat di sana ibu ada tempat dicangcangnya buruk. Kita lihat juga di situ di salah satu pohon di sana. Ya, jadi ibu itu batu sohrok.
Di mana Nabi untuk setar ke sana, tanpa disadari Nabi, dia ngikut tuh batuk tuh. Pengen ikut sama Nabi. Sudah terkandung apa ngikut tuh Bu, naik itu dia batuk. Ya kira-kira segini lagi. Tuh, se internet ya Bu ya. Lah kata Nabi jangan, kagak boleh ikut. Dia bilang kagak boleh sama Nabi, enggak apa Bu, enggak nerusin. Dia manteng di situ. Dari batu yang situ gedenya Ibu tanpa ada sanggahan. Itu dia apa namanya gantung baik. Masya Allah. Cuman sekarang karena memang sudah ada perbaikan-perbaikan, ya itu apa namanya nggak ditutup ibu dia apa? Jadi kayak ada buat ruangan gitu Bu. Kita bisa kayak buat gitu harus turun. Kaki saya begini Ibu, saya naik aja. Saya udah ditinggal duluan sama 2 bus. Kita kan 88 orang Ibu. Bus 2 bus kita kesana. Ya, jadi yang 86 itu udah jalan duluan. Mau ke Sonro itu, ya, baik, ayo silakan. Saya ditinggal di halte Bu. Ya, ada yang nemenin saya namanya Mbak Naning, baik banget Mbak Naning ya Allah. Ya, yuk saja sini aja diem. Kita pakai gold card ke sana. Ya. Itu saya bayangin kalau 86 orang datang ke sana walaupun gantian nggak bisa ngapa-ngapain, tempatnya sempit, paling masuk kira-kira cuma 15 orang, 20 orang di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin gantian ya sebentar. Tapi Mbak Nani ini Ibu gold card kagak ada. Yuk saja kita naik taksi. Kalau naik taksi Bu harus apa? Harus dorong saya dari bawah sampai atas. Begini. Udah bismillah Ustazah. Tawakal Allah. Hebat buat ya. Akhirnya begitu turun dari taksi Bu. Alhamdulillah pertolongan banyak aja. Langsung super taksi. Ya Allah. Nah, saya suruh duduk, didorong sama dia. Nah, di benteng itu di perbatasan mau masuk itu Bu, pas banget ada keluarga Bu 4 orang. Ibu-ibu sama anaknya 3. Salah satunya umurnya baru 10 tahun, tapi tuh anak udah mau aja. Apa Bu? Langsung aja ngedorong saya tuh anak. Saya didorong Bu. Subhanallah. Ya, apa yang ngeden-ngeden? Gak berasa Ibu kalau didorong badannya badan begini berapa kilo tuh kira-kira Ibu? Jalan begitu. Tapi saya ucapin udah subhanallah, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Sampai di depan pintu Kubbatus Shahra. Saya didorong di situ. Alhamdulillah. Dikasih duitnya. Nyesel juga saya ngasih cuma $5. Dikasih $5 gue girang banget itu. Di sana Bu kursnya dolar, pakai dolar Amerika. Bu, begitu saya ke sana, itu yang tadi rombongan 2 bus keluar 86. Akhirnya udah kata banannya udah masuk ke sana saya. Masuk pelan-pelan, saya jalan biasa kan, jalan 10 meter duduk dulu, 10 meter duduk dulu, turun ke bawah, bismillahirrahmanirrahim. Saya turun, alhamdulillah. Hikmahnya kalau kita sabar ya Bu ya, hikmahnya kalau kita punya tekad, punya keinginan. Akhirnya di situ Bu kayak tubuh punya kita aja tuh. Di Batu Syamro, saya bisa duduk lama, saya bisa sholat 2 rakaat, saya bisa berdoa. Mudah-mudahan termasuk Ibu nih saya doain. Amin ya Allah. Sebab di situ doa di mana si Quran saya baca. Allahumma la taj'al akhiral ahdi fi hadzal maqam. Allahumma rzuqnal audah thummal audah. Amin ya Allah. Ya, wa auladi, saya sebutin tuh, wa auladi wa hafidi semua. Ya, saya doain. Terakhir saya doain wa jamaati. Amin ya Allah. Nah, jamaati termasuk ibu-ibu semua. Amin. Mudah-mudahan ketika waktu saya doa, ibu lagi keparengan apa? Amin. Amin ya Allah. Dari situ. Ya, saya di situ doa rakaat, doa panjang, saya nangis di situ Ibu. Subhanallah. Ya. Itu menjadi pelajaran buat kita. Kita hidup gak boleh gerupukan, gak boleh selalu pengen cepat-cepat. Kan kita kalau apa-apa rame-rame pengennya duluan semua. Ya pengen duluan mulu. Naik bus pengen duluan, bukan gitu. Makan pengen paling duluan. Ya. Semua pengen paling duluan. Ke kamar mandi pengen paling duluan. Jangan.
Ya kita sesuai aja apa yang memang giliran kita. Kalau kita datang orang udah separuh, yang antri udah tengah-tengah. Iya apa ya? Kalau kita datang memang giliran kita di belakang, ya kita belakang. Justru ada hikmahnya. Ya, itu kita pelajari betul. Pelajaran kita pergi kemana-mana bersama rombongan. Sebab saya 30 kali bikin haji, Ibu, banyak betul pelajaran yang kita ambil dari jamaah. Yang modelnya begini, sampai model bogono, kita begini. Sehingga apa Ibu? Memantapkan diri kita. Suruh sabar, suruh tabah, suruh lapang dada, menghadapi orang-orang yang bermacam ragam sifat. Yang kadang-kadang Ibu kurang dewasa, walaupun orangnya udah tua. Makanya saya di Bekasi dan di mana-mana di Jawa Barat, kalau saya diundang selalu saya kasih Ibu yel. Ini orang apa nih? Pocong. Ujung menteng apa namanya? Oh, Kapling Nahrawi ya. Jadi saya selalu Ibu Majlis Taklim saya ajarin yel Majlis Taklim. Orang sini mau nggak diajarin yel Majlis Taklim? Mau. Supaya Ibu, kan mayoritas yang duduk di Majlis Taklim umurnya 50 tahun ke atas. Iya apa ya? Yang model kayak saya 70 tahun banyak apa banyak? Oh, banyak banget. 60 tahun banyak. Di kadang-kadang umurnya tua, lagunya kayak bocah. Ya, kalau ada apa-apa Ibu ada masalah, bukannya kita apa dulu, diam dulu, pelajarin dulu bagaimana akibatnya kalau kita begini begitu, ya. Jadi resikonya harus kita pelajari. Ini kagak begitu dengar sesuatu langsung dah. Emang kurang ajar dia dibokal udah akhir aja. Biar gua paranin, ngoncong Ibu, ya. Ada masih begitu orang Majlis Taklim yang panasan gitu, tahu panasan? Iya, yang nafsunya belum bisa dikekang ya Bu ya. Makanya ayo ya kita selalu ingat Ibu sekalian, itu pelajaran-pelajaran dari orang-orang di sekeliling kita. Belajar bukan aja di Majlis Taklim dengan kita, tapi belajar yang konkret yaitu dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita hidupkan Bu di keluarga begini kan rupa-rupa pasti ada dua. Ada yang pelit, ada yang murah, ada yang senyum mulu, ada yang remut mulu, ada yang ngomongnya halus, ada yang ngomongnya kasar. Iya apa ya? Ada yang panasan, ada yang sabar. Iya apa iya? Jangankan sekampung Ibu, sekeluarga juga ada yang begitu Bu. Ya, kita pengennya yang judes apa yang kalem? Kalem. Yang pelit apa yang murah? Murah. Pengen begitu? Pengen. Ya, belajar. Ya, makanya moto Majlis Taklim Ibu sekalian, walaupun kita udah tua, semangat terus untuk belajar. Kalau saya bilang Majlis Taklim, umur boleh tua, semangat 25. Masya Allah. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Kalau 17 ke gemitan. Kalau Kecentilan. 40 udah banyak yang ogrok-ogrok. Tahu ogrok-ogrok? Yang mau pada emah, yang udah pada buyang mulu, yang pada enak mulu, kagak boleh keluar. Begitu keluar, begitu banyak ya. Insya Allah dengan motok begini Bu, yang menguatkan kita. Kalau saya bilang Majlis Taklim, umur boleh tua, semangat 25. Dan yang penting kepelannya lagi, pakai kepelan begini. Menunjukkan kalau kita masih kuat. Ya. Saya naik dari Masjid Kibli ke Masjid Qubatus Sohro. Ibu melihat nggak tangganya MPR sama DPR? Iya. Lihat nggak? Itu saya jalan Bu ke sana, naik Bu. Ya udah pakai. Bismillah udah apanya kita baca, minta kekuatan dari Allah. Ya, begitu juga kita menyusuri kehidupan ya begitu. Ya, coba ayo rame-rame, mana kepelannya? Ngepel begini, ya. Nah kalau saya bilang Majlis Taklim umur boleh tua, semangat 25. Siap? Siap. Majlis Taklim Umur boleh tua, semangat 25. baru separuh. Yang satu masih malu-malu, nggak pengen muda, ya. Ayo, biar semuanya. Ayo, siap. Majlis Taklim. Umur boleh tua, semangat 25. Amin. Amin. Ya Rabbal Ya, Alamin. semangatnya
muda terus, semangat ngajinya, Amin. semangat belajarnya, semangat berjuangnya, semangat nyari duitnya. Iya Pak, iya Bu? Iya. Ya. Nah, ibu sekalian, berapa lagi? 11 lagi. Ibu sekalian yang berbahagia. Bu mau dengerin lagi? Dikit lagi Bu. Ini yang paling penting. Yang saya merasa, subhanallah, selama ini saya ngajar di Majlis Taklim, banyak ibu yang saya kasih, yaitu dari kitab Perjalanan Robbani yang dikarang oleh Dr. Musa Fatullah Harun, senior saya waktu di Mesir. Sekarang tinggalnya di mana? Di Malaysia, di Sungai Buloh, ibu. Sekarang masih ada, umurnya 80 tahun. Ya saya kalau ada waktu pengen jalan-jalan ke sana ibu, ya kita ambil barokahnya. Masih hidup Bu, alhamdulillah. Kau sama istrinya kawan saya satu kelas di kuliah. Ya saya panggil Kak Masrin, Kak. Itu kitabnya Masya Allah. Perjalanan Robbani itu 3 tahap Bu kita pelajari. Kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat. Sebab hidup kita ini harus kita tata di 3 Bu, cari di dunia. Dunia hasanah, akhirat Hasanah. tengah-tengahnya alam barzakh juga hasanah. Amin ya Allah. Saya nggak ceritain, kalau mau nanti ibu ngaji, ya Bu. Saya tadi potong kalimat saya nih, cerita dulu dah. Ntar saya cerita yang saya nanti belakangan. Saya ceritain dulu ini. Di Israel di sana ibu, di Tel Aviv terus menyusuri sampai ke Danau Tiberias sampai. Itu di situ Allah sudah setting melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Mungkin saja nurut, apa udah pernah baca apa belum? Saya belum pernah baca. Tapi Ustaz Arman itu kemarin yang nuntut kita ibu, itu ada hadis-hadisnya semua diceritakan dari hadis Nabi. Saya nanti kena dia kemarin jamaah kita Bu 38 dari Jeddah kita rame-rame, Yordan Jeddah 38 langsung ke Madinah, dia umroh 50 bareng saya pulang ibu ke Indonesia. Jadi pulang dari umroh Ustaz Arman itu sakit, sedangkan saya udah nggak sabaran, pengen minta hadis-hadis Nabi itu. Paling tidak dia baca di kitab apa, kita akan cari kitabnya. Ya, kita harus tahu itu ya tentang tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman. Nah, kitab itu tadi yang saya bilang di Perjalanan Robbani menceritakan 10 tanda hari kiamat, yaitu udah apa? Udah berlalu. Di zaman Rasul, di zaman Nabi-Nabi ya. Tapi yang langsung kita melihat mata konkret ibu, adanya di mana? Di Israel. Yang pertama saya dibawa ke salah satu sumur. Itu sumur umurnya 1000 tahun. Masya Allah. Di situ nanti ibu Dajjal ada di situ dan dibunuh dengan Nabi Isa alaihissalam. Adanya di Tel Aviv depannya. Ya, ibu kotanya Israel, Tel Aviv. Ibu sering dengar di televisi berita-berita Tel Aviv ini. Ya. Yang kedua nih Bu, yang kedua itu pemandangan indah. Yang saya tadi katakan, tanahnya pasir, gunungnya batu, gersam kita lihat kalau begitu Bu, tapi lembahnya hijau, cantik banget, cakep banget. Saya melihat ibu pohon korma di Mekah, di Madinah, di Mesir saya tahu. Saya pergi ke Iskandaria, saya pergi ke kebun-kebun korma yang buahnya kuning, yang buahnya merah, saya udah lihat ibu. Tapi tidak seindah pohon korma yang ada di Israel. Karena memang diakui oleh dunia, korma yang paling bagus bukan aja Madinah, ibu. Ya nomor 1 Madinah, tapi setelah itu ada Israel. Namanya adanya di kota Jericho. Jericho. Kayaknya di sini Jericho ada nama artis dan Jericho kayaknya. Ya, jadi gampang diapain itu? Gampang diapa? Ya. Itu namanya korma Jericho. Bu, kormanya kayak ojol gitu Bu. Begini, kayak ajwa yang besar segini. Ya.
Itu Bu, Masya Allah, rapi, hijaunya lain dia, cakep banget. Sepanjang-panjang perjalanan kita pergi ke Danau Tiberias yang kita lihat itu banyak pohon-pohon. Nah Bu, tanda akhir zaman datang hari kiamat, pohon korma yang banyak yang lebat tadi nanti akan mengering alias mati. Jadi kalau kita dengar nanti ya bahwa pohon korma di Israel udah mulai pada mati, Bu, berarti siap-siap. Mudah-mudahan kita kagak ngalamin. Amin. Ya Allah. Itu Ibu bukannya hama apapun, tapi memang sudah disetting hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti dia dimakan seperti binatang-binatang kecil dari dasar, dari tanah. Asosiasi saya apa tuh dengan apa seperti raya makanin apa itu? Makanin kayu. Gimana raya makanin kayu? Datang udah kayak kerupuk tuh kayu dia kosong udah nggak ada apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga Ibu, sepanjang jalan itu kita menyusuri Danau Tiberias namanya. Danau Tiberias ini seperti laut Ibu, panjang lebar, saking jernihnya biru airnya, cakep pemandangannya Ibu. Ya, itu nanti tanda hari kiamat. Danau segitu besarnya akan kering. Masya Allah. Sekarang surutnya sudah 6 meter. Udah mulai surut 6 meter ya. Sudah sekarang. Nah 3 Bu. Dan orang Israel ya, dia bukannya nyebut hari kiamat, bahwa nanti akhir zaman ada peperangan yang namanya akhir zaman. Apakah peperangan akhir zaman itu hari kiamat ya atau bukan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas orang Israel sekarang lagi ngebangun tempat ngumpet. Tahu tempat ngumpet? Tahu, benteng. Dia bikin benteng ya, kita lihat buat orang apa? Buat orang Yahudi yang di Amerika, yang di mana nanti akan tumpet di situ semuanya. Beliau sekarang lagi ngebangun nih Bu, rumah-rumah perumahan itu cakep-cakep banget. Ya, gitu. Nah itu lagi bikin Ibu. Nih Bu, pikiran saya, orang Yahudi aja dia percaya ada hari kiamat, tanda hari akhir. Orang Indonesia ada yang gak percaya sama hari kiamat. Astagfirullah. Siapa Bu? Woi, siapa orang Indonesia yang kagak percaya dengan hari kiamat? Katanya guru ustadz yang membicarakan tentang hari kiamat berarti itu adalah cuma dongeng saja. Rasanya kita sakit hati banget ya Bu. Kalau dia bukan orang Islam, ngaku orang Islam, kita nggak sakit. Kalau orang Kristen, orang apa bodo amatan. Ini orang Islam keturunan orang apa? Promotor ya, yang kita agungin, bukan begitu? Iya. Ya, Ibu tahu deh ya. Ada yang bilang di samping saya malampir katanya. Tahu kan Ibu ya? Ya. Orang sana aja udah siap-siap Ibu. Ya cuma orang-orang nggak beriman dikirain kali hari kiamat main-main doang. Dia bisa ngumpet di mana dia ngumpet Ibu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian berbahagia, itu yang paling menakjubkan saya. Bisa menyaksikan langsung itu keadaan. Dan yang paling hebat Ibu, kita 88 orang makan siang di sana di Tiberias, makan ikan danau Tiberias. Cuman dilalahnya nggak tahu Bu. Biasanya ibu-ibu tukang selfie. Bentar aja kalau tuh ada danau tuh kan gitu ya. Ada apa ya? Itu waktu makan kita makan ikan goreng danau Tiberias, kagak ada barang atuk dari 88 yang ikut moto ikannya. Kita pengen nunjukin sama orang Jumenteng gitu. Nih ikannya. Ini kan sama katanya gitu, paling juga ya. Emang sama. Ikannya kayak ikan nila. Cuman dia panjang gitu, panjang ikan nila. Rungsepnya kayak ikan nila. Kita 6 hari di sana disuguhi ayam aja Bu. Ayam segini-segini.
Lah ibu-ibu di sini suruh sini, gomong dulu katanya. Nggak makan nasinya aja, nggak makan apa ayam. Begitu 6 hari nggak makan ikan, di Tiberias dikasih ikan. Coba kalau ikan goreng enaknya makannya sama apa? Sambal terasi, sambal kecap, sama lalap, sama sayur asem, asik banget. Cuman di sono ibu kagak keluh makannya. Lah makan ikan goreng, makannya sama salad. Kalau saladnya kayak asinan enak, saladnya pakai mayones. Nah gimana? Makan ikan pakai mayones gitu ya kira-kira. Kagak keluh ya bu ya. Tapi yang namanya udah 6 hari kagak kenal apa kagak dapat ikan, makan. Saya lihat orang turis yang hidungnya mancung, orang bule, orang makan juga itu. Tuh bisa banyak apa itu? Banyak durisnya ya bu ya. Banyak apa dia? Banyak tulang-tulangnya ya. Nah, cuman kagak bisa dilihat ibu ikannya, lupa semuanya, saking lapar atau gimana nggak tahu deh tuh ya. Ya ikan dia. Ya ibu sekalian, ya walhasil apa yang saya datengin ya di Aqsa, ya di sekeliling ibu ya Aqsa, di mana lagi di Yordan itu adalah merupakan sejarah. Saya amat sangat menganjurkan terutama ustadzah nih ya, mudah-mudahan bisa pada nabung, amin. Ya. Ayo ya biar apa nih? Biar mengukuhkan ini pengetahuan kita, ilmu kita, sejarah ibu dan Siratul Nabawi dengan melihat langsung situasi dan kondisinya. Ya ibu sekalian, itu yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan walaupun nggak langsung kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tapi di situ semuanya apa yang saya ceritakan ibu, yaitu dari hadis Nabi. Yang saya katakan tadi, saya akan tahu, saya akan minta hadisnya, kapan-kapan insya Allah saya akan terangkan. Bu, tolong doakan. Mudah-mudahan saya pengen hidup di hari tua saya ini bu, biar berkah segalanya. Amin ya Allah, amin. Rumah saya itu ibu ya sudah permisi sama anak-anak, sebab sejak meninggalnya almarhum tentunya harta bukan harta saya ya, tapi udah harta apa bu? Warisan. Anak-anak saya sekarang lima ya bu ya. Anak 5 ini alhamdulillah saya udah bagi-bagi dan lain sebagainya. Dan saya minta banget, sebab saya nggak bisa bu, nggak betah di mana-mana lagi di Bekasi, nggak betah lama-lama di Jonggol, nggak betah ibu ya, apalagi di Jonggol masih di mana, di jauh banget ya, di mana di Cicurug rumah saya juga kosong ibu, saya nggak betah. Saya betahnya di Ujung Menteng karena udah lama 38 tahun di Ujung Menteng bu. Jadi rumah yang segitu saya minta 250 meter kurang lebih itu, ayo kita manfaatin di masa tua saya. Saya pengen rame rumah saya, ya, ibu. Saya di Ujung Menteng 38 tahun dari tahun 85. Saya baru ini punya gebrakan, karena saya bergebrak ibu di kampung, ya di Jakarta, saya di apa sekelilingnya, saya di Bekasi. Baru ini saya di mana? Di Ujung Menteng. Bukan apa-apa, bukan pengen nyaingin, bukan pengen sohor, bukan apa, bukan. Saya pengen umur tua saya ini ditemenin, tuh satu aja bu, ditemenin sama anak-anak yatim, ditemenin sama anak-anak duafa. Insya Allah akan didatangkan dari Papua, dari Sumatera. Saya nggak ambil dari sini. Mungkin nanti kalau memang dari sana masih ada, dari sini ada yang mau, silakan aja. Kalau tempatnya cuma 20 aja bu, saya udah siapkan tempat tidurnya, saya udah siapkan ibu kasur dan yang baru semuanya ibu di atas itu. Itu insya Allah saya akan nunggu. Saya pengen ditemenin, bisa berjamaah, bisa baca Quran bersama, dan itu aja. Dan saya pengen tetangga-tetangga saya yang selama ini enggak saya silaturahim, nggak pernah datang ke tetangga, emang waktunya susah, apalagi sekarang kakinya begini. Saya pengen tetangga-tetangga saya pada datang, ayo kita rame-rame. Banyak tetangga-tetangga kita bu, yang belum ngaji, yang belum ngaji, yang belum duduk di majlis taklim. Saya niatnya sederhana aja bu, tolong doain yang mau datang nanti tanggal 26. Kemarin saya mau ngundang di atas ibu, di Alpala.
Begitu mau jalan, padahal lembaran hari kiamat di situ saya udah bawa ke atas. Dibah ke atas, bawa duluan. Dibah selalu segep ya, diputar, bawa buku mana, dibawa ke atas dulu. Saya taruh belakangan. Itu mata pelajaran udah di sono. Begitu jalan, bu, kaki saya kesemutan dari sini, bu. Tebel, bu. Waduh, nggak sanggup deh naik ke atas begini. Kalau tidak datang begitu, bu. Ya akhirnya nggak jadi. Saya belum umumin di Alfalah, tapi saya yakin ini banyak orang Alfalah, semua warga Ujung Menteng. Tanggal 26 November, ini Sabtu, Sabtu besok enggak, Sabtu satu lagi. 3 ajudan Bapak Anies Baswedan ngontak saya waktu saya ada di Jeddah. Begitu turun, ibu, ya Allah, ini ada WA 3 ini, Pak John, Pak Reza, asisten pribadinya ibu kontak saya. Disangkanya jadi tanggal 29 Oktober kemarin. Pak Anies sudah siap ibu ke rumah saya untuk Menteng. Tapi kan kena ini berangkat, bu, saya udah kasih tahu pada Pak Johnnya itu, mungkin karena banyak kerjaan nggak jadi. Saya minta ibu mudah-mudahan Bapak Anies bisa luangkan waktu untuk datang ke Ujung Menteng. Amin. Ya kita bu, mudah-mudahan kalau ada rezeki Pak Anies datang, nggak ada rezeki ya nggak apa-apa, kita turut-turut ya bu ya, meresmikan gedung itu, insya Allah. Kita mau lihat bu kecil-kecilan ya. Saya targetkan ibu paling kagak 500 orang aja yang saya undang dia datang ke situ. Ya ibu yang ada kesempatan datang ke sana, insya Allah. Mari kita baca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sahibatul hajah, Ibu Sada Haja Mayati dan keluarga serta para panitia semuanya dan juga warga Masjid Muhajirin yang mudah-mudahan juga dan kita semua yang hadir pada hari ini Allah berikan kita sehat walafiat. Amin. Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah makmurkan rezeki kita. Amin. Allah jadikan anak-anak kita solihin, Amin. solihat. Amin. Allah pelihara rumah tangga kita. Amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah jadikan, Allah pelihara lindungi kampung kita. Allah pelihara lindungi bangsa dan negara kita. Kita minta bersama-sama dan saya minta ustazah setiap saat ngaji minta sama Allah menghadapi 2024 kita pengen ibu presiden yang soleh. Presiden yang membawa kesejahteraan hidup bangsa Indonesia ini dunia dan akhirat. Amin. Dan terhormat di mata dunia. Insyaallah mudah-mudahan Allah kabul. Amin. Walikumatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila fadilah